Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat sehingga kamu benar-benar memaksa Feng Kun pergi. Keduanya berjalan dengan tenang. Setelah beberapa saat, Hua Birong akhirnya memecah keheningan dan berkata. Mu Feng tersenyum dan berkata, dia yang menyebabkan ini sendiri. Kupikir kamu akan segera berurusan denganku. Hua Birong berkata perlahan, jika Mu Feng menyerangnya, kemungkinan besar dia akan bisa memaksanya pergi klan. Yang mengejutkan sekaligus membingungkan Hua Birong adalah Mu Feng tidak berniat melakukan apapun padanya, yang membuat dia yang sedikit gugup merasa sedikit lega. Seorang pria memiliki sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak tertarik dengan warisan klan Undead. Tujuan kedatangan saya ke sini hanya untuk menemukan 7 jue jiwa ginsengmu. Feng berkata dengan tenang. Hua Birong terdiam. Ketika mereka berada di aula orang mati, Mu Feng mengatakan bahwa tujuan perjalanan ini adalah untuk mendapatkan 7 jue jiwa ginseng dikatakan. Tapi sekarang dia agak percaya bahwa Mu Feng mungkin benar-benar tidak tertarik pada warisan klan Undead. Jika itu adalah Feng Kun, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadapnya. Sepertinya kamu sangat mengenal ruang gelap ini. Mu Feng bertanya. Saya tidak tahu banyak tentang itu, tapi saya mengetahui tentang lembah orang mati secara kebetulan. Feng Kun dan yang lainnya juga sama. Hua Birong tidak menyembunyikan apapun, dan menceritakan kisah sebab dan akibat. Saat menjelajahi Rerun Dewa, Luo Qi, Feng Kun, dan pejuang kuat lainnya secara tidak sengaja mengetahui beberapa informasi tentang lembah orang mati. Didorong oleh keserakahan, mereka mengumpulkan tulang-tulang dewa jahat. Memasuki lembah orang mati, saya ingin mencoba peruntungan. Namun informasi yang mereka peroleh juga belum lengkap. Misalnya, formasi hantu yang ditemui saat memasuki aula mayat hidup tidak disebutkan sama sekali dalam informasi. Oleh karena itu, mereka, para pejuang yang kuat, juga terjebak dalam formasi hantu selama lebih dari 2 bulan keluar dari formasi, menyebabkan munculnya formasi hantu. Cacatnya, saya khawatir mereka masih tidak bisa keluar dari formasi ilusi. Jadi begitu, Mu Feng tiba-tiba tampak terkejut. Pantas saja para master bela diri ini bisa mengandalkan kekuatan master bela diri bintang 2 dan 3. Ini adalah perjalanan yang mulus. Anda harus tahu bahwa di kedalaman klan mayat hidup, bahkan master bela diri bintang 9 pun berjalan di atas es tipis. Lalu apa sebenarnya tempat ini? Mu Feng bertanya. Saya tidak punya banyak informasi tentang ruang gelap ini, tapi sepertinya itu disebut lubang hitam mayat hidup, dan di ujung lubang hitam ini adalah dunia mayat hidup, kata Hua Birong. Terima kasih. Meskipun Mu Feng melihat Hua Birong dengan wajah dingin pada awalnya, dia agak mirip dengan Mu Hanyu, dingin di luar dan panas di dalam. Mu Feng dan Hua Birong berjalan perlahan, dikelilingi kegelapan. Untungnya persepsi jiwa kedua orang tersebut cukup kuat. Meski mata mereka tidak bisa melihat lingkungan sekitar, namun mereka bisa merasakan pergerakan di sekitarnya. Lubang hitam undead ini, seolah tidak ada akhir, Mu Feng dan keduanya berjalan lama. Bahkan secercah cahaya pun tidak terlihat, dan saya tidak tahu kapan. Lubang hitam undead ini tiba-tiba dipenuhi dengan semacam paksaan. Tekanan semacam ini memberi Mu Feng perasaan deja vu, tetapi sekarang Mu Feng dan Hua Birong telah kehilangan semua energi dan kekuatan jiwa mereka yang dalam. Tekanan semacam ini telah menjadi ancaman besar bagi perlawanan mereka. Selain berjalan, Mu Feng dan Hua Birong menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk melawan paksaan ini, dan semakin dalam mereka pergi, semakin kuat paksaan tersebut. Panggilan, Mu Feng menghela napas berat. Tekanan itu membuat keringat mengucur di dahinya, tapi bagaimanapun juga, kekuatan fisiknya jauh lebih kuat daripada Hua Birong. Namun, Hua Birong sangat keras kepala dan berhasil menahan tekanan mengerikan ini dan mengikuti di belakang Mu Feng. Mu Feng mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka keringat di dahinya. Dia melirik sedikit ke arah Hua Birong. Meskipun hari sudah gelap, dia masih bisa menyadari bahwa sosok yang keras kepala dan cantik itu berjalan maju selangkah demi selangkah. Ruang gelap tampak luar biasa sunyi, dan hanya suara napas lembut serta langkah kaki kedua orang yang terdengar. Mereka berdua berjalan lagi selama beberapa jam. Saat ini, kekuatan fisik mereka sepertinya telah mencapai batasnya di bawah tekanan yang mengerikan. Bang! Suara tumpul terdengar di belakang Mu Feng. Mu Feng sedikit mengernyit dan melihat ke arah suara itu. Jelas sekali bahwa Hua Birong jatuh ke tanah karena kurangnya kekuatan fisik. Mu Feng berdiri di sana. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan matanya sendiri karena kegelapan, Mu Feng dapat merasakan bahwa Hua Birong sedang berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak dapat berdiri. Mu Feng ragu-ragu sejenak, lalu teringat perjanjian yang dibuatnya dengan Nenek Jin Hua, lalu berbalik dan berjalan kembali. Apa yang ingin kamu lakukan? Hua Birong berkata dengan suara dingin ketika dia melihat Mu Feng mendekatinya, tapi Mu Feng masih bisa merasakan sedikit ketakutan dalam kata-katanya. Mu Feng tidak mengatakan apa-apa.
Dia berjalan ke arah Hua Birong, mengulurkan tangannya dan berkata, berikan tanganmu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, kata Hua Birong dengan keras kepala, sedikit marah. Jika kamu tidak cepat-cepat, aku akan pergi. Jika kamu tidak mendapatkan warisan dari suku Undet, jangan menangis pada ibu mertuamu. Mu Feng mengerutkan kening dan berkata. Hua Birong, yang berada dalam kegelapan, gemetar saat mendengar ini, ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan gioknya ke Mu Feng. Mu Feng memperhatikan tangan kecil selembut batu giok jatuh ke telapak tangannya, dan hatinya sedikit bersemangat. Merasakan suhu panas dari telapak tangan Mu Feng, wajah dingin Hua Birong menunjukkan rona merah yang luar biasa. Untungnya, dia berada dalam kegelapan dan Mu Feng tidak dapat mendeteksinya. Jika tidak, Hua Birong pasti ingin menemukannya. Bor ke dalam celah di tanah. Mu Feng memegang tangan lembut seperti batu giok itu, menariknya dengan kuat, lalu meletakkannya di punggungnya dengan seruan Hua Birong, lalu berjalan perlahan menuju kedalaman lubang hitam mayat hidup. Wajah Hua Birong memerah, dia ragu-ragu sejenak, lalu dengan lembut melingkarkan tangan gioknya yang lain di leher Mu Feng, dan bersandar dengan tenang di punggung Mu Feng. Dadada, langkah kaki rendah terdengar dalam kegelapan. Meskipun bahu Mu Feng tidak lebar, hal itu memberi Hua Birong rasa aman yang tak terlukiskan. Perasaan ini adalah pertama kalinya dia merasakannya dari seorang pria. Dia tumbuh di bawah perlindungan nenek Jin Hua. Meskipun ada banyak pria berbakat yang berhubungan dan mengejarnya, untuk beberapa alasan, dibandingkan dengan sosok kurus di depannya, dia selalu sedikit lebih buruk. Dadada, di ruang gelap yang sunyi, langkah kaki yang tumpul terdengar. Wajah Mu Feng tampak garang, napasnya seberat lembu, urat-urat muncul di dahinya, dan butiran-butiran keringat berjadewa. Membawa Hua Birong di punggungnya, dia tidak tahu berapa lama dia berjalan di lubang hitam undet ini, tapi paksaan di sekitarnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, membuatnya sulit untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Biasanya, apalagi membawa Hua Birong, Mu Feng bisa berjalan secepat terbang meski membawa benda seberat 1000 kilogram. Namun, di lubang hitam undet ini, membawa Hua Birong di punggungnya seperti membawa gunung besar. Turunkan aku. Hua Birong secara alami menyadari keanehan Mu Feng, memutar tubuhnya dan berkata. Jangan bergerak. Mu Feng sedikit mengernyit, api tak dikenal muncul di hatinya, dan dia menamparkan keras pantat Hua Birong dengan satu tangan. Retakan. Suara tajam terdengar sangat keras di lubang hitam undet yang tenang ini. Namun, ketika telapak tangan Mu Feng jatuh di pantatnya, dia diam-diam berteriak. Benar saja, dia segera memperhatikan wanita cantik di punggungnya, dan tubuhnya sedikit membeku. Hua Birong merasa malu dan marah. Dia selalu dilindungi oleh nenek Jin Hua. Dia tidak pernah diintimidasi dan dianiaya seperti ini sejak dia masih kecil. Segera lingkaran matanya menjadi merah, dan dia menitikkan air mata kristal tidak salah novel air di sini matanya berputar. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu bergerak lagi, aku akan menghajarmu. Pegang aku erat-erat. Mu Feng hanya gelisah sesaat, dan sekarang dia merasa sedikit menyesal, tapi itulah akhir masalahnya. Tidak ada obat penyesalan yang harus diminum, jadi saya harus menjaga wajah tetap tenang. Dia berkata dengan tatapan garang. Mendengar nada bicara Mu Feng yang galak, Hua Birong sangat ketakutan hingga tidak berani berbicara. Sepasang tangan giok melingkari leher Mu Feng, dan aroma samar menerpa hidung Mu Feng. 2 benjolan lembut di dadanya juga membuat Mu Feng merasa sedikit bersemangat. Keduanya terdiam lagi. Mu Feng menggendong Hua Birong di punggungnya dan berjalan perlahan. Meskipun langkahnya sulit, mereka sangat tegas. Butir-butir besar keringat mengalir setetes demi setetes, jatuh ke tanah, dan pecah. Mata indah Hua Birong menoleh, dan dia membalikkan telapak tangannya, dan ada sapu tangan harum di telapak tangannya, dengan lembut menyeka keringat di dahi Mu Feng. Mengapa kamu ingin membantuku? Hua Birong ragu-ragu dan berkata dengan lembut. Aku membantu, ada banyak omong kosong. Mu Feng berkata dengan marah. Tapi dia juga tidak tahu. Jika tidak ada kesepakatan dengan nenek Jin Hua, apakah dia akan membantu Hua Birong? Mungkin dia akan membantu, atau tidak. Dengarkan apa yang dikatakan Mu Feng. Hua Birong, yang baru saja mendapat kesan baik tentang dirinya, mengerutkan bibirnya, dan kesan baik itu segera hilang. Lubang hitam mayat hidup ini. Apa itu? Dan apakah tekanan seperti ini dikutuk? Tekanan semacam ini seharusnya menjadi kekuatan kaisar mayat hidup. Hua Birong berkata dengan lembut. Kaisar mayat hidup. Kekuatan kaisar, kata Mu Feng. Kaisar mayat hidup. Itu adalah patung batu tinggi yang kita lihat di aula mayat hidup. Dikatakan bahwa dia juga satu-satunya orang super kuat di suku mayat hidup yang telah melangkah ke alam kaisar palsu Hua, kata Birong. Tentu saja, kata Mu Feng diam-diam di dalam hatinya. Di aula utama,
Dia menduga patung batu Wanzang seharusnya adalah orang kuat di alam kaisar semu semasa hidupnya, dan kini dia mendapat konfirmasi dari Hua Birong. Lalu lubang hitam undead ini juga diciptakan oleh kaisar mayat hidup. Mu Feng sedikit mengernyit dan berkata, seharusnya begitu. Lalu kenapa ras undead binasa? Mu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka bahwa dengan orang yang begitu kuat dari daratan seperti kaisar mayat hidup, suku mayat hidup juga akan dimusnahkan. Hua Birong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang ini, tetapi saya mendengar bahwa ribuan tahun yang lalu, benua Sengsuan mengalami bencana, dan sebagian besar ahli serta ras terkemuka ikut serta dalam bencana itu, binasa di dalamnya. Petik 2. Mu Feng terdiam, bencana yang disebutkan Hua Birong seharusnya adalah perang antara langit dan bumi antara klan manusia dan ibel. Dari mulut King Yu, Mu Feng juga secara samar-samar mengetahui bahwa meskipun ada ribuan ras di benua Sengsuan saat itu, ras manusia dan ibel adalah yang paling kuat ribuan tahun yang lalu. Perang antara ras manusia dan ibel menyebabkan ras lain mengalami hal yang sama menderita, banyak ras musnah dalam perang. Jelas sekali, ras undead ini juga merupakan salah satu ras yang terkena dampaknya. Bahkan kaisar undead yang telah mencapai ranah kaisar semu pun tidak akan selamat. Melihat keheningan Mu Feng, Hua Birong mengira dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan berkata dengan sedikit cemas, ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Mengapa kamu tidak mengecewakanku? Kekuatanku sudah pulih sekarang dan bisa berjalan sendiri. Mu Feng mengangguk, tidak lagi memaksakan diri, dia sedikit menekuk pinggangnya dan menurunkan Hua Birong. Namun, tubuhnya terhuyung dan dia jatuh ke tanah. Ketika dia akan jatuh, wajahnya akan mekar, Mu Feng dengan paksa dia memutarnya tubuh dan mendarat di punggungnya. Namun, Mu Feng tidak menyangka bahwa Hua Birong akan dijatuhkan olehnya dan menimpanya juga. Dalam kegelapan, Mu Feng memperhatikan dua bibir lembut dan hangat tercetak di bibirnya, aroma manis menyebar di mulutnya, dan tubuh yang panas dan halus memancarkan aroma menggoda di suhu lengannya. Wajah Hua Birong memerah karena malu, dia meletakkan tangannya di dada Mu Feng dan berjuang untuk bangun. Namun, tangannya terasa sakit dan lemah lagi. Napas Mu Feng menjadi lebih berat. Tiba-tiba, Mu Feng kecil di bawah berdiri dan memberi penghormatan. Hua Birong memperhatikan ada benda keras dan panas yang menekan perut bagian bawahnya. Meskipun dia belum pernah mengalami hubungan manusia, dia masih mengerti apa itu. Wajah cantiknya langsung memerah dan panas, seolah-olah dia akan berdarah. Merasakan manisnya bibirnya, Mu Feng sedikit mabuk dan tidak mendorong Hua Birong menjauh. Waktu sepertinya telah berhenti. Setelah beberapa lama, pikiran Hua Birong yang agak bingung akhirnya sadar, dan dia berjuang untuk duduk dengan seluruh kekuatannya. Mu Feng juga duduk, menikmati manisnya bibirnya, wajah lamanya sedikit memerah, dan dia tertawa kering, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Mendengus. Hua Birong mendengus, tapi tidak berkata apa-apa. Namun, jika dia tidak berada di ruang gelap, Mu Feng pasti akan menyadari bahwa wajah cantiknya semerah apel matang. Lihat, Mu Feng tiba-tiba berkata dengan kaget. Hua Birong segera melihat ke arah kedalaman lubang hitam undead, hanya untuk melihat cahaya redup di kedalaman gelap, dan di tengah cahaya, ada pusaran hitam, berputar perlahan. Di kedalaman lubang hitam undead, terdapat pusaran hitam yang berputar perlahan, namun di sekitarnya terdapat cahaya aneh, dan gelombang aneh memancar darinya. Apa itu? Mu Feng melihat pusaran hitam yang berputar perlahan dan bertanya dengan heran. Itu seharusnya menjadi jalan keluar dari lubang hitam undead, kata Hua Birong dengan sedikit kegembiraan di wajah cantiknya. Mu Feng memanjat dengan susah payah, lalu menarik Hua Birong dari tanah. Keduanya saling mendukung dan berjalan perlahan menuju pusaran hitam. Keduanya menggunakan kekuatan terakhir mereka dan akhirnya mencapai depan pusaran air hitam. Pusaran hitam perlahan berputar, dan gelombang aneh terpancar. Tekanan yang dirasakan Mu Feng dan keduanya di lubang hitam undead berasal dari pusaran hitam ini. Namun yang aneh adalah ketika Mu Feng dan Hua Birong berjalan di depan pusaran air hitam, tekanan mengerikan yang mereka rasakan jauh lebih lemah. Mu Feng dan Hua Birong saling memandang, mengangguk sedikit, dan mengambil langkah maju ke pusaran hitam. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya, Mu Feng dan Hua Birong menemukan diri mereka di pintu masuk aula besar. Meskipun aula di depan kami tidak semegah dan megah seperti aula orang mati sebelumnya, namun tetap hikmat dan menakjubkan. Ketika Mu Feng dan Hua Birong melangkah ke aula, mereka terkejut menemukan bahwa semua kekuatan jiwa dan mendalam di tubuh mereka telah dipulihkan. Baru kemudian keduanya menyadari bahwa tangan mereka masih terkatup rapat dan belum lepas. Hua Birong tersipu dan segera melepaskan tangannya. Mu Feng secara alami merasa malu untuk terus bertahan, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Apa yang terjadi di lubang hitam mayat hidup? Jika kamu menyebarkan berita ini,
aku akan membasmimu. Hua Birong berpura-pura menjadi ancaman yang kejam. Mu Feng tersenyum. Kemudian matanya menyapu sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada bagian atas aula. Hua Birong juga melihat ke sekeliling, dan melihat sosok abu-abu duduk dengan tenang di atas aula. Melihat sosok abu-abu ini, pupil berwarna Hua Birong sedikit menyusut. Karena di atas sosok abu-abu ini, dia melihat aura yang samar-samar familiar. Aura familiar ini membuatnya merasa dekat dengan sosok abu-abu tersebut. Mu Feng memandang sosok abu-abu di atas aula dengan mata serius. Dari sosok ini, dia merasakan aura bahaya yang kuat. Ini, Kaisar Mayat Hidup. Hua Birong tiba-tiba berseru. Dan setelah mendengar suara Hua Birong, Mu Feng melihat kembali sosok abu-abu itu dengan hati-hati, dan menemukan bahwa wajah sosok abu-abu itu benar-benar ada di sana. Sangat mirip dengan puluhan ribu patung batu di Hall of the Dead. Apakah ini tempat di mana Kaisar Mayat Hidup beristirahat? Hua Birong bertanya. Mendengar ini, Mu Feng terkejut. Dia tidak menyangka mereka berdua akan bertabrakan secara tidak sengaja. Dia benar-benar tiba di tempat di mana Kaisar Mayat Hidup duduk. Namun pada saat ini, sosok abu-abu itu tiba-tiba bergerak sedikit. Wajah layu itu perlahan terangkat. Matanya terbuka dan pandangannya tertuju pada mereka berdua. Kamu akhirnya sampai di sini. Suara serak itu bergema di seluruh aula. Kaisar Mayat Hidup. Mu Feng menelan ludah, dan ada ekspresi tidak percaya di matanya. Kaisar Mayat Hidup. Sosok abu-abu itu terkejut, lalu tersenyum ringan, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, seseorang masih mengingat namaku. Sosok abu-abu itu tersenyum, lalu matanya tertuju pada Hua Birong. Dia melihat ke atas dan ke bawah, mengangguk, dan berkata itu bibit yang bagus. Keluarkan batu orang mati. Hua Birong membalikkan telapak tangan gioknya, dan ada batu abu-abu tambahan di telapak tangannya. Permukaan batu abu-abu itu memancarkan cahaya abu-abu samar, dan ada garis-garis aneh di permukaan batu itu. Kaisar Mayat Hidup melambaikan tangannya, dan batu mayat hidup jatuh dari tangan Hua Birong dan jatuh ke telapak tangannya. Kaisar Mayat Hidup memandang batu mayat hidup dengan hati-hati, dengan ekspresi emosi di wajahnya. Saat berikutnya, dia mengencangkan cengkeramannya dan menghancurkan batu mayat hidup berubah menjadi garis gerbang luar angkasa. Di dalam gerbang ini terdapat warisan suku Undead. Namun sebelum masuk, kamu harus berpikir jernih. Warisan itu tidak didapat dengan sia-sia. Meski ada peluang, ada juga bahayanya. Kamu harus berpikir jernih. Kaisar Mayat Hidup berkata perlahan. Hua Birong ragu-ragu sejenak, cahaya aneh muncul di matanya yang indah, dan berkata senior, junior ini sudah memikirkannya dengan jelas. Sekarang kamu sudah memikirkannya dengan jelas, ayo masuk sendiri, kata Kaisar Mayat Hidup dengan tenang. Namun, Hua Birong tidak bergerak, tapi memandang Mu Feng, ragu-ragu, dan berkata, ya, senior, tapi bagaimana dengan dia? Haha, dia tidak membutuhkan warisanku sama sekali. Masuklah dulu, ada yang ingin kukatakan padanya. Kaisar Mayat Hidup berkata sambil tersenyum. Hua Birong melirik Mu Feng, ekspresi kekhawatiran muncul di matanya yang indah, lalu berbalik dan memasuki pintu abu-abu, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Setelah Hua Birong memasuki pintu abu-abu, Kaisar Mayat Hidup menoleh, memandang Mu Feng dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan perasaan yang dalam, saya melihat banyak aura familiar di tubuh Anda. Segel Kaisar bela diri, pedang pembasmi ibel, rahasia sejati langit dan bumi, rahasia ilahi 9 matahari. Kaisar Mayat Hidup berkata perlahan. Mu Feng sedikit terkejut, seorang pria super kuat di alam Kaisar Semu memang luar biasa. Hanya dengan melihatnya, dia bisa melihat barang-barang yang dimilikinya dan keterampilan serta seni bela diri yang telah dia latih. Meskipun kamu telah datang ke sini, kamu adalah keturunannya, jadi tentu saja kamu tidak membutuhkan warisan dari klan Undead. Kaisar Undead berkata sambil tersenyum tipis. Mu Feng tahu bahwa dia yang dimaksud dalam kata-kata Kaisar Mayat Hidup secara alami adalah Kaisar Sengsuan yang merupakan seniman bela diri nomor 1 di benua Sengsuan dari zaman kuno hingga saat ini. Aku tahu kamu di sini untuk mencari ginseng 7 jiwa Jue. Kamu cukup beruntung. Memang ada ginseng jiwa 7 Jue di lembah orang mati. Kaisar Mayat Hidup tersenyum ringan. Ruang di depannya tiba-tiba terbuka, dan celah spasial yang dalam muncul. Sepotong ramuan keluar dari celah dan terbang menuju Mu Feng. Mu Feng mengulurkan tangannya untuk menangkap ramuan itu dan melihatnya dengan hati-hati. Ramuan itu panjangnya sekitar 1 kaki dan tampak seperti orang kecil. Aroma ramuan yang kaya memenuhi udara. Itu adalah Kijue Soul Ginseng, dan juga Kijue Soul Ginseng yang sudah cukup tua. Terima kasih senior. Mu Feng memasukkan Kijue Soul Ginseng ke dalam batu void dan menangkupkan tinjunya. Ada juga sedikit kegembiraan di wajah Mu Feng. Kali ini,
Tujuannya di lembah orang mati dan kelompoknya adalah datang ke sini untuk Kijue Sol Ginseng bahwa Xiao Kuang telah diselamatkan. Senior, apa yang kamu lakukan sekarang? Mu Feng ragu-ragu dan bertanya. Haha, aku sudah lama terjatuh. Ini hanyalah sisa-sisaku. Kaisar mayat hidup sepertinya telah memperhatikan pikiran Mu Feng dan berkata sambil tersenyum. Saya yakin Anda juga mengetahui sesuatu tentang bencana di benua itu ribuan tahun yang lalu. Kaisar mayat hidup mengubah topik pembicaraan dan berkata. Mu Feng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Saya tidak akan menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Anda secara alami akan memahaminya di masa depan. Sekarang setelah Anda mendapatkan segel Kaisar Bela Diri dan pedang pembasmi ibel, Anda harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Apakah Anda siap? Ini, Mu Feng tersenyum pahit. Bahkan jika dia ingin mengambil tanggung jawab, dengan kekuatan Sekte Bela Diri Bintang 9, dia hanya bisa melakukan banyak hal di benua Sengsuan, apalagi memikul tanggung jawab berat untuk menyelamatkan dunia. Tidak banyak waktu tersisa untukmu, Kaisar Mayat Hidup menghela nafas sedikit dan berkata. Senior, Kaisar Mayat Hidup sepertinya tidak mendengar, dan berkata pada dirinya sendiri meskipun saya telah jatuh, saya dapat merasakan bahwa Ibel masih siap untuk mengambil tindakan. Jika Ibel berhasil, saya khawatir ribuan ras di benua Sengsuan akan melakukannya, tidak akan terhindar. Senior, tampaknya ancaman terhadap daratan tidak hanya datang dari klan Ibel, tetapi juga dari klan jahat di luar wilayah. King Yu selalu tertutup dan tidak jelas tentang perang antara langit dan bumi ribuan tahun yang lalu. Mu Feng juga mengetahui beberapa informasi dari kata-kata King Yu. Memang benar, ras jahat di luar wilayah juga merupakan ancaman besar. Ras di luar daratan ini selalu mendambakan dan menatap benua Sengsuan. Jika bukan karena dia, aku khawatir benua itu sudah lama runtuh. Kaisar Mayat Hidup menghela nafas. Di luar daratan, kata Mu Feng. Benar, benua Sengsuan hanyalah sebuah benua di alam semesta yang luas. Di luar benua Sengsuan, ada benua dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan di antara benua dan ruang itu, ada orang-orang kuat yang lebih tinggi dari Kaisar Bela Diri, dikatakan. Mu Feng juga telah mendengar King Yu menyebutkannya, tapi dia tidak menyangka itu berada di luar benua Sengsuan. Memang ada dunia yang begitu luas. Masih terlalu dini bagimu untuk mengetahui hal ini sekarang, kata Kaisar Mayat Hidup. Mu Feng tersenyum pahit, tidak mengharapkan nada suara Kaisar Undead ini. Ini sangat mirip dengan King Yu. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Sekarang kamu sudah di sini, aku tidak bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Kaisar Mayat Hidup berkata sambil tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, ruang di depannya menjadi terdistorsi. Berubah menjadi saluran luar angkasa. Tempat ini sangat bermanfaat untuk budidayamu. Kamu bisa masuk dan berlatih selama 7 hari, kata Kaisar Mayat Hidup dengan tenang. Terima kasih, Senior. Mu Feng mengepalkan tinjunya pada Kaisar Mayat Hidup, lalu menggerakkan tubuhnya dan menyapu ke lorong luar angkasa. Pemandangan di depannya berubah, dan ketika Mu Feng membuka matanya lagi, matanya sedikit linglung. Di depannya ada sebuah danau berkilauan dengan air jernih. Ini memancarkan fluktuasi misterius yang aneh. Melihat danau energi ini, mata hitam Mu Feng juga melonjak karena panas terik. Danau ini mungkin adalah sisa-sisa setelah Kaisar Mayat Hidup meninggal. Danau ini tidak hanya mengandung energi murni yang kaya, tetapi juga berisi budidaya dan pemahaman orang kuat di alam Kaisar Semu. Mu Feng tidak ragu-ragu lagi, melangkah ke danau energi, duduk bersila, memejamkan mata sedikit, dan perlahan-lahan tenggelam dalam budidayanya. Setelah memasuki danau energi, Mu Feng tiba-tiba merasakan sejumlah besar energi murni mengalir ke dalam tubuhnya dengan cara yang sangat kejam. Yang mengejutkan Mu Feng adalah, di danau energi ini, tidak hanya terdapat energi yang sangat dalam, tetapi juga energi kekuatan jiwa yang kaya. Menghadapi dampak energi yang murni namun sangat kejam ini, meskipun Mu Feng kuat secara fisik, itu agak tak tertahankan, dan tubuh Blood Suranya didorong hingga ekstrim. Permukaan tubuhnya berlumuran darah, dan tubuhnya masih tampak seperti akan meledak. Wajah Mu Feng berkerut, dan dahinya dipenuhi keringat, tetapi dia masih tenggelam dalam kultivasi. Saat Mu Feng sedang berlatih, ruang di suatu tempat di depan Kaisar Mayat Hidup tiba-tiba berubah, dan sosok berjubah merah muncul. Itu adalah lelaki tua berjubah merah yang ditemui Mu Feng di magma. Kamu di sini, Kaisar Mayat Hidup berkata dengan tenang. Gadis kecil itu memiliki hubungan dekat denganmu, kata lelaki tua berjubah merah sambil tersenyum. Hidungmu sangat bagus, tapi kamu menyadarinya. Memang ada jejak garis keturunan undead di tubuhnya. Orang tua berjubah merah itu menyentuh hidungnya dan berkata tapi sayangnya, darah undead di tubuhnya terlalu sedikit, jadi aku khawatir akan sulit baginya untuk menerima warisan klanmu. Hidup atau mati ditentukan oleh takdir. Karena dia telah memilihnya, itulah jalan yang akan dia ambil. Kaisar Mayat Hidup berkata dengan tenang.
Itu benar. Jika dia bisa menerima warisan dari suku undet, maka aku ingin mengucapkan selamat padamu, kata lelaki tua berjubah merah itu sambil tersenyum. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Kaisar mayat hidup melambaikan tangannya, dan tirai tipis muncul di depan mereka berdua. Apa yang ditampilkan di tirai cahaya adalah tempat latihan Mu Feng. Kamu benar-benar murah hati, biarkan dia berlatih di hati dantianmu. Kata lelaki tua berjubah merah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku agak menantikannya. Akankah junior ini menjadi yang kedua? Kaisar mayat hidup tersenyum dan berkata. Penglihatan yang mulia seharusnya tidak salah. Kata lelaki tua berjubah merah itu. Tidak semua orang bisa mencapai kondisi itu. Kaisar mayat hidup menyerang. Namun, lelaki tua berjubah merah itu tidak membantah. Memang, seperti yang dikatakan Kaisar mayat hidup, tidak semua orang bisa mencapai kondisi itu. Jika tidak, selama ribuan tahun, hanya satu orang di benua Sengsuan yang telah mencapai kondisi itu. Bagaimana kamu menyelesaikan dendam antara kamu dan monster tua itu? Kaisar mayat hidup bertanya. Masih sama, sedang mundur. Saya khawatir tidak ada yang mengira ada monster menakutkan di bawah magma. Orang tua berjubah merah itu memasang ekspresi serius di wajahnya. Jangan memprovokasinya. Jika dia marah, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Kata Kaisar mayat hidup. Orang tua berjubah merah itu mengangguk dan terdiam. 7 hari berlalu dalam sekejap. Ledakan. Gelombang aura yang sangat kuat menyapu danau energi, mengoyak ruang. Apakah kamu benar-benar menerobos ke alam dewa bela diri tertinggi? Di aula utama, lelaki tua berjubah merah itu berkata dengan terkejut. Kaisar mayat hidup tersenyum dan tidak berkata apa-apa, berkultivasi di dalam hati dantiannya. Jika dia masih tidak bisa menerobos ke alam dewa bela diri tertinggi, maka Mu Feng bisa menemukan sepotong tahu dan membasminya. Kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini kekuatan seorang pejuang yang kuat? Di atas danau energi, sosok kurus perlahan muncul. Merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya, wajah Mu Feng menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tak terkendali. Ledakan. Mu Feng merasakan gelombang kekuatan yang kuat di tubuhnya, dengan ekspresi kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Dia melangkah maju dengan telapak kakinya, mengepalkan jari-jarinya, dan meninju kekosongan di depannya. Riak kekuatan yang kuat menyapu, meledakkan ribuan kaki udara di depannya. Retakan ruang angkasa menyebar, dan danau energi di bawahnya juga mengguncang kolom air energi yang tak terhitung jumlahnya. Saya akhirnya mencapai ranah ahli bela diri. Mu Feng bergumam bahwa beberapa tahun yang lalu, dia hanyalah seorang prajurit alam formasi kecil. Pada saat itu, alam master bela diri masih sangat jauh darinya tingkat yang mengesankan. Ruoxin, aku pasti akan menemukanmu. Mu Feng berkata diam-diam di dalam hatinya. Sosok berpakaian merah muncul di benaknya, tetapi wajah muda yang penuh penghinaan dan kesombongan juga segera muncul. Lin Sengyun. Mu Feng memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun budidayanya telah mencapai tingkat master bela diri bintang 1, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Lin Sengyun ahli bela diri yang kuat beberapa tahun yang lalu. Namun, masih ada lebih dari 1 tahun tersisa sebelum penunjukan 7 tahun. Mu Feng yakin dia akan mampu melampaui Lin Sengyun. Ini bukan kesombongan Mu Feng, tapi semacam kepercayaan diri. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri ini, bagaimana dia bisa bercita-cita mencapai puncak seni bela diri? Panggilan. Mu Feng menghirup dalam-dalam udara putih yang agak keruh, menggelengkan kepalanya sedikit untuk menghentikan pikirannya, dan melihat ke danau energi di bawah. Tempat apa ini? Gumam Mu Feng. Di danau energi ini, tidak hanya ada energi murni dan energi kekuatan jiwa. Selain itu, ia juga memiliki banyak wawasan dari kultivasi, yang memberikan Mu Feng perasaan pencerahan selama berkultivasi. Jika bukan karena periode 7 hari yang ditentukan oleh Kaisar mayat hidup, Mu Feng sangat ingin berlatih di sini sebentar loh. Saat berlatih di sini, dia menerobos ke alam dewa bela diri tertinggi bahkan tanpa meminum pil pemecah sun. Jika dia tidak berlatih di sini, dibutuhkan setidaknya setengah tahun bagi Mu Feng untuk menerobos ke ranah Martial Lord. Ini adalah jantung dari dantianku, bukankah ini bagus? Saat Mu Feng bergumam, suara serak terdengar, dan pada saat yang sama, ruang di depan Mu Feng terdistorsi. Sebuah lorong luar angkasa terbentuk. Mu Feng memasuki lorong luar angkasa tanpa ragu-ragu. Saat pemandangan berubah, dia kembali ke aula utama. Kaisar mayat hidup masih duduk di atas aula utama, dan sosok cantik yang berdiri di sisinya adalah orang yang telah menerima warisan dari aula utama. Klan mayat hidup sebelumnya. Mu Feng menyipitkan matanya sedikit dan menyadari bahwa aura Hua Birong telah meningkat pesat. Hanya dalam 7 hari, budidaya kekuatannya yang dalam telah mencapai tingkat master bela diri bintang 2, dan budidaya kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat master jiwa bintang 3. Hal ini membawa banyak manfaat bagi Hua Birong.
Ketika Mu Feng memandang Hua Birong, ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Hua Birong, yang tidak dia duga. Mu Feng mampu menerobos ke ranah Martial Lord hanya dalam 7 hari. Dia pernah mengalami kesengsaraan Martial Lord. Secara alami, dia tahu bahwa dia telah menerobos dari Wuzong ke Wuzun. Betapa sulitnya, tentunya tidak mudah untuk mencapai terobosan hanya dalam waktu 7 hari. Terima kasih, senior. Mu Feng menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Mayat Hidup. Kaisar Mayat Hidup tersenyum ringan dan berkata, kamu telah melewati banyak ujian dan datang ke sini. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Tidak perlu berterima kasih. Kamu hanya perlu mengingat bahwa jika daratan sedang dalam krisis, saya harap kamu dapat berdiri. Ingat ajaran senior kita, kata Mu Feng dan Hua Birong serempak. Baiklah, kamu harus segera pergi. Sepertinya rekanmu sedang dalam masalah, kata Kaisar Mayat Hidup. Mendengar ini, ekspresi Mu Feng dan Hua Birong tiba-tiba berubah. Aku akan memberimu tumpangan. Kaisar Mayat Hidup tersenyum, ruangnya terdistorsi, dan sebuah lorong luar angkasa muncul di depan mereka berdua. Mu Feng dan Hua Birong mengepalkan tinju mereka ke arah Kaisar Mayat Hidup, lalu menyapu ke lorong luar angkasa dan menghilang. Ketika kedua sosok itu menghilang dari lorong luar angkasa, sosok berjubah merah perlahan muncul. Apakah kamu tidak akan membantunya? Kaisar Mayat Hidup berkata sambil tersenyum. Jika dia bahkan tidak bisa menangani ini, bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab yang berat untuk menyelamatkan rakyat jelata? Kata lelaki tua berjubah merah itu. Kaisar Mayat Hidup mengangguk, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, Raja Jahat Api Hitam telah melarikan diri. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Dewa Setan Darah? Orang tua berjubah merah itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, Raja Jahat Api Hitam tidak perlu dikhawatirkan. Dia hanyalah seekor ikan kecil. Hanya saja Dewa Ibel Darah mungkin telah menyadari sesuatu yang aneh di sini dan tidak muncul. Luka Dewa Ibel Darah seharusnya sudah pulih. Jika dia benar-benar datang, aku khawatir kita tidak akan bisa melawannya, kata Kaisar Mayat Hidup dengan tenang. Orang tua berjubah merah terdiam. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas pelan dan berkata, benua Sengsuan sudah mengalami arus bawah. Saya khawatir tidak akan lama lagi benua ini akan mengalami bencana kedua. Di aula orang mati, Mu Jiao melihat ke depannya dengan wajah serius. Dua boneka mayat hitam berdiri di kedua sisi Mu Jiao, dengan wajah tanpa ekspresi dan aura jahat keluar dari tubuh mereka. Di depan Mu Jiao, Feng Kun, Kai Rong, Yan Ji dan Yan Hong semua memandang Mu Jiao dengan jahat, dengan sedikit niat membasmi yang dingin di mata mereka. Luo Qi, Zhao Tishan dan yang lainnya menonton dengan dingin dari satu sisi. Zhao Tishan, seseorang ingin membasmimu, anggota dari Sekte Tianlu, dan kamu masih akan berdiri dan menonton. Nenek Jinhua di samping berkata dengan sinis. Ini adalah dendam pribadi di antara mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Tianlu, dan tidak ada hubungannya dengan saya. Zhao Tishan berkata dengan ringan. Huff, kamu tidak peduli, aku akan mengurusnya. Nenek Jinhua sudah lama berharap Zhao Tishan tidak akan mengambil tindakan, jadi dia pindah dan muncul di depan Mu Jiao. Tindakan ini tidak hanya mengejutkan Feng Kun, Zhao Tishan dan lainnya, tetapi juga Mu Jiao. Dia tidak mengerti mengapa Nenek Jinhua mau membantunya. Nenek Jinhua, anak ini tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu melindungi anak ini? Wajah Feng Kun sangat jelek. Jika Nenek Jinhua mengambil tindakan dan menambahkan dua boneka mayat hitam, kekuatannya sendiri akan jauh lebih lemah. Huff, nyonya tua bisa melindungi siapapun yang ingin dia lindungi. Apakah saya masih memerlukan persetujuan Anda dari Feng Kun? Nenek Jinhua mendengus dingin dan berkata. Kalau begitu, jangan salahkan aku, kata Feng Kun dingin. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Feng Kun mengalihkan pandangannya, dan matanya tertuju pada dua pria yang tampak aneh. Saudara Zupang dan Saudara Yang Shou, saya masih harus meminta Anda untuk mengambil tindakan. Feng Kun berkata sambil tersenyum. Yang bertubuh tinggi dan kurus seperti tiang bambu adalah Yang Bis, sedangkan yang lainnya pendek dan gemuk seperti melon musim dingin. Setelah mendengar kata-kata Feng Kun, keduanya mengangguk sedikit dan mengambil langkah ke depan. Mata Feng Kun bergerak dan tertuju pada tiga pria paruh baya berpakaian coklat. Dia tersenyum dan berkata, saudara-saudara dari keluarga Miao, maaf mengganggumu. Ketiga pria paruh baya berpakaian coklat itu mengangguk sedikit dan mengambil langkah yang sama. Ketika tiga pria paruh baya berpakaian coklat juga keluar, semua orang di sekitar mereka terkejut. Nenek Jinhua, Luo Qi, Mu Jiao dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Feng Kun diam-diam bergabung dengan Yang Shou, The Miao bersaudara, dan lainnya. Wajah Nenek Jinhua menjadi gelap. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir, ada begitu banyak orang di sisi lain, dan tingkat kultivasinya sendiri sangat tertekan. Nak, jika kita menunggu pertarungannya,
aku mungkin tidak akan bisa memedulikanmu lagi, kata Nenek Jinhua dengan suara rendah. Terima kasih, Ibu Mertua, karena telah mengambil inisiatif. Saya akan berhati-hati, kata Mu Jiao sambil menangkupkan tinjunya. Nenek Jinhua, jika kamu mundur sekarang, itu masih terlambat. Saat Nenek Jinhua dan Mu Jiao sedang berbicara, mata Feng Kun tertuju pada mereka berdua lagi dan berkata dengan dingin. Huff, Feng Kun, menurutmu ini akan membuat takut nona tuaku. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang tidak takut mati yang berani mengambil tindakan. Nenek Jinhua tampak marah, dan menginjak tongkat perak di tangannya, dan ruang di bawah, tiba-tiba hancur dan hilang. Di saat yang sama, gelombang aura yang kuat menyapu tubuh Nenek Jinhua, menyebabkan semua orang di aula tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Saudara-saudara dari keluarga Miao, kamu dan saya akan menghentikan Nenek Jinhua. Saudara Yan Ji dan Yan Hong akan menghentikan satu mayat. Saudara Zupang dan Yang Shou akan menghentikan mayat lainnya. Kai Rong, kamu bertanggung jawab untuk menangani anak ini, kata Feng Kun. Oke, tapi harga yang disepakati sebelumnya harus digandakan. Bagus. Feng Kun ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Meskipun harga yang harus dibayar tidak sedikit, masih merupakan harga yang bagus untuk mendapatkan 2 boneka mayat yang setara dengan Martial Lord Bintang 2. Lakukan, teriak Feng Kun. Begitu kata-kata itu keluar, Feng Kun memimpin untuk bergegas menuju Nenek Jinhua, sementara Yang Bis, Miao bersaudara, dan yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang mengerikan meletus di aula. Tuan, apakah kami ingin mengambil tindakan? Melihat konfrontasi di aula utama, seorang pria berpakaian darah berbisik. Luo Qi menggelengkan kepalanya dan berkata saya pasti akan mengambil tindakan, tapi sekarang bukan waktunya. Apa maksudmu, Tuan Muda? Kata pria berpakaian berlumuran darah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ambil tindakan sekarang. Ini masih terlalu dini. Saat Nenek Jinhua dan yang lainnya dalam bahaya dan membantuku lagi, mereka pasti akan berterima kasih padaku, kata Luo Qi sambil tersenyum. Tuan Muda bijaksana, kata pria berdarah itu, memanggil. Kai Rong bergerak dan sudah berada di depan Mu Jiao. Melihat yang terakhir, ekspresi sarkastik muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, Sky Poison Jiao. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu tanpa boneka mayat. Begitu kata-kata itu keluar, kekuatan yang sangat kuat dan sangat besar menyapu tubuh Kai Rong, samar-samar mengancam akan berubah menjadi badai. Mu Jiao tampak serius. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Setelah mengikuti Mu Feng begitu lama, dia sangat dipengaruhi olehnya, dan karakternya menjadi lebih kuat. Menderita kematian, Kai Rong berteriak dengan tegas, dan dengan lambaian tangannya, garis energi dalam yang terlihat dengan mata terbuka tiba-tiba menembus langit dan membombardir Mu Jiao. Ruang hancur. Seorang seniman bela diri yang kuat dapat menghancurkan langit dan membelah bumi hanya dengan satu gerakan, begitu kuatnya. Sudah jelas. Dengan latihan kekuatan yang mendalam ini, Master Bela Diri Bintang 1 biasa harus menghindari ujung tajam untuk sementara waktu. Melihat kekuatan misterius yang menumpuk ke arahnya, kabut hitam menyebar ke seluruh permukaan tubuh Mu Jiao, dan gelombang kekuatan yang kuat menyapu. Lalu dia tiba-tiba meninju. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, kekuatan fisik monster yang kuat itu ditampilkan dengan jelas oleh Mu Jiao. Fluktuasi kekuatan yang tak terlukiskan menyapu, dan kemudian bertabrakan dengan keras dengan Xuan Li pilihan. Ledakan. Latihan kekuatan mendalam yang dapat melukai serius seorang master bela diri bintang 1 biasa diledakkan oleh pukulan Mu Jiao, dan riak angin yang menakutkan tersapu seperti badai. Melihat pemandangan ini, Kai Rong sedikit menyipitkan matanya, dan ekspresi serius melintas di matanya. Dia secara alami menyadari bahwa pukulan Mu Jiao sangat kuat. Anda harus tahu bahwa meskipun tingkat kultivasi Anda ditekan, Anda masih mencapai puncak master seni bela diri bintang 1. Pukulan tadi akan sangat merusak bahkan master bela diri bintang 1 biasa puluhan langkah dan tidak terluka. Kekuatan fisiknya memang kuat, tapi sayangnya hanya memiliki kekuatan kasar, kata Kai Rong sinis. Saat berikutnya, dengan jentikan kelima jarinya, angin yang sangat kencang seperti anak panah yang tajam, menghantam Mu Jiao. Melihat angin kencang yang melonjak dari langit, Mu Jiao tidak mundur tetapi bergerak maju. Dia mengumpulkan kekuatannya dan meninju. Riak kekuatan yang kuat menyapu dan menghempaskan semua angin kencang. Kai Rong, tunggu apa lagi? Basmi anak ini dengan cepat. Feng Kun di samping berteriak dengan tajam. Meskipun Feng Kun dan ketiga saudara laki-laki Miao bergabung, Nenek Jinhua terlalu kuat, dan Feng Kun masih terluka karena bertarung dengan Mu Feng. Oleh karena itu, mereka berempat tidak hanya tidak memiliki keunggulan sedikit pun, tetapi Nenek Jinhua juga berada di bawah serangan itu, dia hanya bisa menangkis dan tidak melawan, jadi dia hanya bisa menahan Nenek Jinhua. Zupang,
Yang Shou, Yan Ji, dan Yan Hong jauh lebih santai. Namun boneka mayat hitam itu tidak takut mati dan tidak mengenal rasa sakit, yang juga menimbulkan banyak masalah bagi mereka berempat. Mendengar ini, Kai Rong mengangguk dengan cepat, dan kemudian menatap Mu Jiao, niat membasmi melintas di matanya, dan fluktuasi energi yang sangat dalam meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Energi dalam yang kuat terkondensasi menjadi puncak misterius berukuran beberapa ribu kaki di atas kepalanya. Ada garis misterius di permukaan gunung, memancarkan gelombang yang menakutkan. Kai Rong memukul dengan telapak tangan palsu, dan puncak gunung Xuanli turun menuju Mu Jiao. Mengaum, raungan naga bergema di aula mayat hidup, dan saat kabut hitam memenuhi udara, bayangan hitam besar berukuran ratusan kaki berguling. Bayangannya benar-benar hitam, dikelilingi kabut hitam yang sangat pekat. Ada sepasang tanduk tebal di atas kepala, yang terlihat garang dan kuat. Ada banyak janggut yang menjuntai di wajah, dan seluruh tubuh ditutupi lapisan berwarna hitam mengkilat. Tertutup sisik, masih ada cahaya yang tertinggal dari waktu ke waktu. Menyadari bahwa serangan Kai Rong sangat kuat, Mu Jiao menunjukkan wujud aslinya tanpa ragu-ragu. Ledakan, Gunung Xuanli menekan gunung tersebut dan bertabrakan dengan keras dengan Mu Jiao. Namun, yang mengejutkan adalah retakan menyebar dengan cepat di permukaan Gunung Xuanli dan dengan cepat menutupi seluruh permukaan Gunung Xuanli. Bang! Puncak Gunung Xuanli meledak, dan fluktuasi energi yang hebat menyapu aula seperti badai. Dalam fluktuasi energi itu, sosok Kai Rong melesat ke belakang, hingga mencapai lebih dari 100 kaki, dan kemudian berhenti pucat, jelas dia sangat terpengaruh. Deng deng deng, Mu Jiao berubah menjadi bentuk manusia lagi, dan sosoknya melesat ke belakang, dia melangkah keluar dengan jari-jari kakinya di kekosongan, dan udara di bawahnya terlempar. Dia mundur hingga lebih dari 100 kaki, dan kemudian dia berhenti, wajahnya sedikit tanpa ekspresi. Dia tampak pucat, dan darahnya melonjak di tubuhnya. Jelas dia menderita beberapa luka dalam konfrontasi sebelumnya. Seorang master bela diri bintang 2 sebenarnya tidak sesederhana itu. Mu Jiao memandang Kai Rong dengan ekspresi serius. Meskipun yang terakhir ditekan oleh kekuatan tak terlihat, dia hanya bisa menampilkan kekuatan puncak martial Lord bintang 1, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi dari level ini tidak lama setelah Jiao memasuki monster tingkat 8, bahkan jika dia menunjukkan wujud aslinya, dia hanya bisa menahan serangan Kai Rong. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Mari kita lihat berapa banyak seranganku yang bisa kamu blokir. Kai Rongsen tersenyum dingin, dan mengayunkan telapak tangannya lagi. Jejak telapak tangan energi dalam 1000 kaki merobek ruang dan menamparkan dengan marah ke arah Mu Jiao. Melihat jejak telapak tangan misterius yang membesar dengan cepat di matanya, wajah Mu Jiao tampak serius. Tetapi ketika Mu Jiao hendak mengambil tindakan, ruang di atas aula tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan kemudian pusaran spasial terbentuk, dan 2 sosok melesat keluar dari pusaran spasial. Salah satu sosok kurus itu memancarkan darah cerah, seperti kilat merah yang menyilaukan, merobek ruang dan bergegas menuju cetakan telapak tangan Qian Zhang Xuanli. Tinju darah, dengan kekuatan yang tak terlukiskan, menghantam dengan keras. Ledakan, segel telapak tangan berkekuatan besar sepanjang 1000 kaki yang cukup untuk membasmi master bela diri bintang 1 biasa diledakkan oleh sosok berdarah itu. Tiba-tiba, ada hening sejenak di aula. Mu Feng. Semua orang melihat sosok berdarah itu dengan jelas, dan ada ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka semua adalah ahli seni bela diri yang kuat, dan mereka secara alami menyadari bahwa aura Mu Feng telah meningkat pesat. Mata Kai Rong tertuju pada Mu Feng, dengan ekspresi garang di wajahnya. Tapi dia juga terkejut di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa ketika dia bertemu Mu Feng dan yang lainnya ketika mereka memasuki lembah orang mati, apa yang dia lihat di matanya. Keduanya seperti semut, mampu membasmi mereka sesuka hati selama mereka mengambil tindakan. Tanpa diduga, Mu Jiao pertama kali mengungkapkan bentuk ibelnya dan melukai dirinya sendiri. Kemudian, Mu Feng muncul dan benar-benar menghancurkan serangan sengitnya. Dalam beberapa bulan terakhir, kedua bocah Wuzong ini benar-benar berhasil menembus belenggu Wuzong dan mencapai ranah Wuzun. Ketika Hua Birong melihat Nenek Jin Hua diserang bersama oleh Feng Kun dan saudara-saudara Miao, dia sangat marah dan tidak berkata apa-apa. Tangan giok memadatkan serangan kekuatan jiwa, dan kemudian menyerang Feng Kun. Sekarang budidaya kekuatan jiwa Hua Birong telah mencapai tingkat Master Jiwa Bintang 3, yang setara dengan tingkat budidaya Feng Kun. Selain itu, yang terakhir sendiri terluka, sehingga keduanya setara satu sama lain. Melihat kemajuan besar Hua Birong, Nenek Jin Hua juga memiliki senyuman di wajahnya, dan tanpa Feng Kun, ketiga saudara laki-laki Miao ada di tangannya. Dia hanya bisa menangkis serangan itu, tapi sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Nak, aku tidak menyangka kamu juga akan menerobos ke alam dewa bela diri tertinggi. Kata Kai Rong dingin.
Haha, apakah ada banyak hal yang belum kamu pikirkan? Mu Feng tersenyum, lalu berkata dengan lembut kepada Mu Jiao, kamu harus minggir dan istirahat sebentar, dan serahkan ini padaku. Hati-hati, Mu Jiao tidak menolak, tapi memperingatkannya dan menyingkir. Hah, sombong sekali, apakah kamu ingin menghadapiku sendiri? Kai Rong berkata dengan dingin. Dia awalnya mengira Mu Feng dan Mu Jiao akan bergabung untuk menghadapinya, tapi dia tidak menyangka Mu Feng akan melakukannya menjadi begitu sombong dan ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapinya. Tidak peduli seberapa kuat Mu Feng, sebelum memasuki lubang hitam mayat hidup, dia hanyalah seorang seniman bela diri bintang 9. Waktu yang dibutuhkan untuk maju ke dunia seni bela diri hanya 10 hari bersamanya, seorang seniman bela diri bintang 2. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku akan membantumu. Kai Rong berhenti berbicara omong kosong dengan Mu Feng, mengepalkan tangannya erat-erat, dan energi hitam yang kuat meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Saat berikutnya, wajah Kai Rong tiba-tiba menjadi dingin. Dia melambaikan telapak tangannya, dan seberkas energi yang sangat besar keluar dari telapak tangannya, menembus ruang, dan melesat ke arah Mu Feng Feng. Menghadapi serangan Kai Rong, wajah Mu Feng tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Darah cerah keluar, dan 6 garis darah muncul di dahinya satu demi satu. Tubuh Blood Surat tingkat ke-6. Mu Feng maju selangkah, mengepalkan jari-jarinya, lalu meninju. Ledakan, Mu Feng meninju pelatihan energi hitam, dan kekuatan kekerasan menyapu. Dengan cara yang merusak, dia meledakkan pelatihan energi hitam yang dapat membasmi master bela diri bintang 1 biasa. Huff, kekuatan kasar lainnya datang. Kai Rong mendengus dan berkata dengan sinis. Setelah kata-kata itu jatuh, mata Kai Rong tiba-tiba menjadi dingin, dan tubuhnya bergerak dan menghilang. Ledakan, saat Kai Rong menghilang, kilatan es melintas di mata Mu Feng, dan dia meninju dengan kekuatan yang hebat, langsung mengenai kekosongan di depannya. Ledakan, cahaya berdarah yang cemerlang melonjak dengan ganas di permukaan tubuh Mu Feng, dan kekuatan kekerasan meraung keluar. Ada aura misterius yang samar di dalamnya. Arti sebenarnya dari seni bela diri. Semua orang yang hadir bukanlah pemain biasa-biasa saja. Bahkan saat mereka bertarung, mereka tetap menyadari aura misterius tersebut. Dia benar-benar menyadari arti sebenarnya dari seni bela diri. Wajah banyak ahli bela diri yang hadir sedikit berubah, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Aura misterius ini membuat mereka semua menyadari sedikit bahaya. Melihat Mu Feng, Zhao Tishan juga memiliki ekspresi terkejut di matanya. Arti sebenarnya dari seni bela diri adalah suatu keadaan yang bahkan ingin dicapai oleh seorang seniman bela diri yang kuat. Tidak ada yang mengerti arti sebenarnya dari seni bela diri. Saya tidak menyangka bahwa Mu Feng yang tampaknya tidak mencolok ini akan memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Arti sebenarnya dari seni bela diri. Kai Rong muncul dari kehampaan, jelas menyadari aura misterius yang diberikan oleh Mu Feng, dan ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Namun meski terkejut, Kai Rong tidak percaya bahwa anak laki-laki yang baru saja memasuki dunia seni bela diri bisa menjadi begitu kuat meskipun dia memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Oleh karena itu, Kai Rong membalik telapak tangannya dan menamparkan Mu Feng dengan keras. Angin telapak tangan yang tajam menyelimuti dirinya, dan momentum mengerikan menyebar. Ledakan, telapak tangan, angin, dan tinju berpotongan, dan suara tumpul yang memekakkan telinga bergema. Riak angin yang kencang menyapu aula seperti badai. Ledakan, telapak tangan, angin, dan tinju saling terkait, dan kekuatan dahsyat beriak, menyebabkan ruang retak, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar lapis demi lapis. Di bawah pengaruh riak kekuatan yang dahsyat, kedua sosok itu terguncang dan terbang terbalik. Mereka tidak stabil hingga jaraknya lebih dari 100 kaki. Wajah Kai Rong menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia menyadari bahwa kekuatan tempur Mu Feng tidak bisa lagi mentolerirnya jika diremehkan. Namun, Kai Rong masih tidak percaya bahwa Mu Feng dapat bersaing dengannya. Dia mendengus pelan dan melihat energi dalam yang kuat menderu keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi ular piton energi dalam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap ular piton raksasa energi hitam berukuran lebih dari 100 kaki, ganas dan menakutkan, dengan gigi putih berdarah terlihat di mulutnya yang berdarah, yang membuat orang merasa ketakutan. Setiap ular piton raksasa energi hitam memancarkan fluktuasi aura yang kuat, yang cukup untuk membasmi master bela diri bintang 1 biasa. Banyak ahli bela diri di sekitar yang menyadari pertarungan antara keduanya dan diam-diam terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Feng bisa memaksa Kai Rong ke titik ini. Mu Feng itu cukup menarik. Luo Qi tersenyum dan berkata dengan ringan. Tuan, apakah kami ingin mengambil tindakan? Kata seorang pria berpakaian darah di belakang Luo Qi. Jangan cemas, tunggu dan lihat saja apa yang terjadi. 10.000 ular piton menggigit langit. Mata Kai Rong dingin, dan dengan lambaian tangannya,
Dia melihat ular piton misterius itu mengaum, bergegas menuju Mu Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat ular piton raksasa misterius yang bergegas ke arah mereka, darah di permukaan tubuh Mu Feng menjadi semakin cerah. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan, membawa aura misterius, menyapu dan menyerang dengan keras ular piton misterius yang bergegas ke arah mereka. Bang bang bang. Kekuatan kekerasan membombardir ular piton mistik raksasa itu, hanya menyisakan ular piton mistik raksasa itu yang terlihat. Semuanya meledak, dan badai energi yang mengerikan menyelimuti Mu Feng dalam sekejap. Nak, mati. Kai Rong menunjukkan senyuman garang, jalan. Wajah Mu Jiao di samping juga sedikit berubah. Bahkan ahli puncak martial Lord Bintang 1 biasa akan rusak parah jika terkena badai energi yang mengerikan itu. Tapi senyuman Kai Rong belum hilang. Wajahnya membeku, karena dia melihat sosok kurus perlahan muncul dari badai energi. Siapa lagi kalau bukan Mu Feng? Bahkan Luo Qi, Zhao Tishan dan orang lain di sampingnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Feng dapat melarikan diri dari badai energi tanpa cedera. Pada saat ini, pakaian Mu Feng sedikit robek, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan darah cerah. Gelombang kekuatan yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Mustahil. Ada sedikit rasa tidak percaya di mata Kai Rong. Dia tidak menyangka bahwa serangannya hanya menyebabkan pakaian The Mu Feng hancur, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada The Mu Feng. Tubuh Blood Surah tingkat ke-6 memang kuat. Mu Feng mengepalkan telapak tangannya, merasakan kekuatan di tubuhnya, dan senyuman muncul di wajahnya, saat tingkat kultivasinya meningkat. Tubuh Blood Surah juga menunjukkan kekuatan yang semakin kuat. Tubuh Shuro darahnya juga telah mencapai puncak tingkat ke-6, dan rasanya tidak jauh lagi untuk menembus ke tingkat ke-7. Mu Feng berdiri di udara dengan sosok kurus. Tapi itu memberi orang perasaan yang sangat kuat. Perasaan ini membuat Master Bela Diri Bintang 2 yang hadir terkejut. Bagaimana anak itu menjadi begitu kuat? Yan Hong terjerat dengan boneka mayat hitam di kejauhan. Melihat pemandangan ini, ada kebencian di matanya. Selanjutnya, saatnya aku mengambil tindakan. Mu Feng tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, mata Kai Rong menyipit. Saat kata-kata itu jatuh, cahaya terang muncul dari permukaan kulit Mu Feng yang berwarna darah. Cahaya itu seperti matahari yang terik, membakar mata, dan tekanan yang sangat kuat juga terpancar. Di belakang Mu Feng, cahaya terang mengembun dan berubah menjadi 3 matahari yang terik, terbit perlahan. Dengan munculnya 3 matahari yang terik, ekspresi banyak ahli bela diri yang hadir sedikit berubah, karena mereka semua menyadari fluktuasi aura yang sangat berbahaya yang memancar dari Mu Feng. 3 putaran matahari yang cerah dan terik perlahan naik ke atas kepala Mu Feng. Fluktuasi energi yang menakjubkan menyapu, menyebabkan seluruh ruang aula bergetar. Mata Mu Feng bersinar dengan niat membasmi yang sedingin es. Setelah beberapa kali pertemuan, Kai Rong ingin membasminya lagi dan lagi, yang membuat Mu Feng sudah memiliki niat membasmi di dalam hatinya. Merasakan kekuatan mengerikan di tubuhnya, Mu Feng merasakan rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Kai Rong adalah master bela diri bintang 2, hal itu tidak membuat Mu Feng merasa takut. Teknik 9 yang ilahi, tinju 3 yang. Mu Feng meraung di dalam hatinya, dan pada saat berikutnya, dia langsung meninju. 3 putaran matahari yang terik berkumpul dan berubah menjadi kepalan cahaya terang, meledak dengan keras. Ketika tinju cahaya cemerlang meledak, ruang di sekitarnya segera hancur, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan meledak, mengejutkan banyak prajurit kuat yang hadir. Mu Feng ini benar-benar tidak sederhana. Dia baru saja memasuki ranah martial lord dan mampu meledak dengan kekuatan bertarung yang begitu kuat. Sungguh sulit dipercaya. Mata Luo Qi penuh dengan keterkejutan. Di ranah martial lord, ada kesenjangan besar antara setiap bintang. Untuk menutupi kesenjangan ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cara biasa. Meskipun budidaya Kai Rong ditekan, dia sama sekali bukan seorang martial biasa dewa, para ahli top dapat membandingkan. Mu Feng bertarung melawan Kai Rong dan tidak ketinggalan, yang mengejutkan banyak ahli bela diri. Ledakan, tinju cahaya terang meledak, dan dunia bergetar. Ekspresi Kai Rong berubah drastis, dan pukulan ini membuatnya mencium bau kematian yang menyengat. Dengan peningkatan tingkat kultivasi Mu Feng, dan fakta bahwa seni ilahi 9 yang bukanlah seni bela diri biasa, dan juga mengandung kekuatan Dewa 9 yang dari Yi-Yang, serangan semacam ini tidak akan bisa terjadi, digunakan oleh Martial Lord Bintang 1 yang kuat, bahkan Martial Lord Bintang 2. Hindari keunggulan untuk sementara. Namun, jelas sudah terlambat untuk menghindar saat ini. Melihat tinju cahaya terang yang dengan cepat membesar di matanya, Kai Rong mengertakkan giginya, dan ekspresi kejam melintas di wajahnya tubuhnya, dan kemudian dengan cepat menyebar ke sekelilingnya. Itu mengembun di depannya dan langsung berubah menjadi perisai raksasa energi dalam berukuran 100 kaki, memancarkan rasa tidak bisa dihancurkan.
Segera setelah perisai raksasa energi hitam terkondensasi dan terbentuk, tinju cahaya cemerlang datang dengan ledakan tiba-tiba, dan kemudian menghantam perisai raksasa energi hitam yang tidak bisa dihancurkan dengan keras. Ledakan. Pada saat itu, seluruh aula tampak menjadi sunyi, dan kemudian, suara mengejutkan bergema, dan riak angin kencang menyapu seperti badai. Ledakan. Riak angin kencang menyapu, membuat seluruh aula tampak bergetar. Gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka berdampak dan mengoyak ruang dalam radius ribuan kaki. Mata dari banyak master bela diri kuat yang hadir sedikit menyusut. Mereka semua menyadari bahwa retakan yang tak terlihat diam-diam muncul di permukaan perisai hitam. Bang! Ada semakin banyak retakan di permukaan perisai hitam besar itu. Akhirnya, ia tidak dapat lagi menahan dampak dari kekuatan mengerikan dari tinju cahaya cemerlang, dan meledak dengan ledakan di depan mata semua orang. Ledakan. Sesosok tubuh melesat dengan canggung dan jatuh dengan keras ke tanah aula, menghancurkan lubang besar ke dalam tanah yang sangat kokoh di aula. Ada juga retakan kecil yang menyebar di sekitar lubang besar. Melihat sosok yang malu dengan aura lemah dan rasa hidup dan mati, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan, karena sosok yang malu itu tidak lain adalah Kairong. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan seni bela diri yang dilancarkan oleh Mu Feng, yang baru saja memasuki ranah master bela diri, akan begitu mencengangkan. Bahkan Kairong, seorang master bela diri bintang 2, terluka parah karenanya. Mu Feng, hati-hati. Tapi saat ini, wajah Mu Jiao berubah drastis dan dia berseru dengan keras. Sebelum Mu Jiao bisa menyelesaikan kata-katanya, ruang di belakang Mu Feng tiba-tiba berubah, dan sesosok muncul diam-diam, itu adalah Yan Hong dengan wajah galak. Saat Mu Feng dan Kairong sedang bertarung, Yan Hong juga meminta Yan Ji untuk menyeret boneka mayat hitam itu, dan dia diam-diam datang ke sisi Mu Feng. Pergilah ke neraka. Jejak kebencian muncul di mata Yan Hong. Kekuatan telapak tangan kirinya berkumpul, dan kemudian dia memukul keras bagian vital rompi Mu Feng. Telapak tangan ini, jika itu benar-benar menimpa Mu Feng, saya khawatir sekuat apapun tubuh Mu Feng, dia akan tetap terluka parah. Namun, dalam menghadapi serangan diam-diam Yan Hong, Mu Feng tidak panik, sebaliknya, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin. Saat kekuatan jiwanya mencapai tingkat Master Jiwa Bintang 1, persepsi jiwanya menjadi semakin akut. Saat melawan Kairong, dia telah menyadari fluktuasi aneh di belakangnya. Dan Yan Hong mengambil tindakan. Faktanya, Mu Feng sudah menduganya. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan lengannya patah, dan dia pasti sangat membenci dirinya sendiri di dalam hatinya. Kamu bahkan tidak menginginkan tangan ini. Mu Feng berkata dengan suara dingin sambil membelakangi Yan Hong bergema. Mendengar kata-kata Mu Feng, ekspresi Yan Hong sedikit berubah, dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Serangan di tangannya tiba-tiba melambat. Pada saat ini, Mu Feng sudah berbalik dengan tenang, dan dengan gelombang kekuatan, dia langsung meninju, dan kemudian memukul keras dengan telapak tangan kiri Yan Hong. Bang! Tinju dan telapak tangan saling bertautan. Suara tumpul terdengar, diikuti jeritan melengking, dan kabut darah memenuhi ruangan. Semua orang melihat sosok Yan Hong terbang terbalik, dan lengan kirinya, seperti lengan kanannya, juga terlempar. Memanggil, Feng Kun memaksa Hua Birong mundur, dan sosoknya bergerak. Dia bergegas ke Kairong, yang tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, dan menjemputnya. Lalu dia lari ke kejauhan. Yan Ji pun berusaha sekuat tenaga untuk melawan boneka mayat hitam itu dengan satu pukulan, lalu melarikan diri bersama Yan Hong yang telah kehilangan kedua lengannya. Melihat Feng Kun dan yang lainnya melarikan diri, ketiga saudara laki-laki Miao, Zhu Pang, dan Yang Shou juga berhenti tepat waktu dan mundur. Nenek Jinhua tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengejar mereka. Dia secara alami tahu bahwa ketiga saudara laki-laki Miao tidak lemah, dan kekuatan gabungan mereka meningkat 2 kali lipat. Meskipun dia bisa membasmi mereka bertiga, dia harus membayar mahal. Dengan satu gerakan tangannya, Mu Feng memanggil 2 boneka mayat hitam ke sisinya dan berhenti. Bagaimanapun, Miao bersaudara dan yang lainnya semuanya adalah ahli bela diri untuk keuntungan Mu Feng. Aku sangat tersinggung tadi. 3 saudara laki-laki Miao, Zhu Pang, Yang Shou dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka ke arah Nenek Jinhua dan Mu Feng, tetapi tidak lagi tinggal, dan meninggalkan aula dengan gerakan tubuh mereka. Mu Feng melihat sekeliling dan melihat bahwa kecuali Nenek Jinhua dan Hua Birong, hanya Luoqi dan 4 orang lainnya yang mengenakan pakaian berlumuran darah yang tersisa di aula, dan Zhao Tishan telah pergi tanpa mengetahui kapan. Saya Luo Zong, Luoqi. Saya merasa terhormat bertemu dengan saudaramu. Luoqi datang ke sisi Mu Feng dan tersenyum ringan. Mu Feng dengan lembut mengepalkan tinjunya, tetapi tidak ada banyak antusiasme di wajahnya. Luoqi jelas ingin berteman dengannya setelah melihat kekuatannya yang luar biasa dirimu sendiri. Nak, kamu lancang sekali.
Melihat ekspresi dingin di wajah Mu Feng, seorang pria berpakaian berlumuran darah menjadi marah dan berteriak. Apakah sekarang giliranmu untuk berbicara di sini? Wajah Luoqi menjadi gelap dan dia memarahi pria berlumuran darah dengan suara dingin. Ketika pria berpakaian darah mendengar omelan Luoqi, dia menatap tajam ke arah Mu Feng dan tidak punya pilihan selain minggir dengan perasaan tidak senang. Haha, kakakmu, jika kamu punya kesempatan, kamu bisa datang ke Sekte Daluo sebagai tamu. Aku akan mengucapkan selamat tinggal hari ini. Luoqi tersenyum dan tidak tinggal lama. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama 3 pria berpakaian berlumuran darah. Mu Feng dan yang lainnya mendatangi Nenek Jinhua dan Hua Birong, menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Terima kasih, Nenek, atas bantuanmu." Nenek Jinhua melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum sama-sama, "Aku mendengar Birong berkata bahwa di lubang hitam mayat hidup, jika kamu tidak membantu, aku khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan warisan dari suku Undead." Mu Feng tersenyum. Meskipun dia tidak menerima warisan dari klan Undead, dia juga mendapatkan banyak manfaat dari Dantian Heart of the Undead Emperor. Dengan kekuatan Mu Feng saat ini, bahkan jika dia menghadapi Master Bela Diri Bintang 2 yang kuat, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bahkan jika dia kalah, dia masih bisa melarikan diri dengan selamat. Ibu mertua, Nona Birong, saya harus kembali ke Sekte Tianlu. Saya ingin tahu apa rencana Anda, kata Mu Feng sambil menangkupkan tinjunya. Haha, kami, ibu mertua dan cucu, akan kembali ke kota Fengguan, kata Nenek Jinhua. Kalau begitu, ibu mertua, Nona Birong, ucapkan selamat tinggal. Jika ada kebudewa di masa depan, kirim seseorang ke Sekte Tianlu untuk memberi tahu mereka. Selama Mu Feng bisa melakukannya, dia tidak akan menyia-nyiakannya, upaya untuk mengambil tindakan. Mu Feng berkata dengan tulus, jika bukan karena Nenek Jinhua dan Hua Birong hari ini, aku khawatir Mu Feng dan keduanya akan terlibat dalam pertempuran berdarah. Oke, Nenek Jinhua mengangguk dan hendak pergi, tetapi ternyata Hua Birong tidak bergerak dan sedikit terganggu. Ahem, ayo pergi, Birong. Nenek Jinhua terbatuk sedikit dan berkata. Hua Birong baru saja terbangun dari mimpinya, wajahnya yang cantik memerah, lalu bibirnya bergerak sedikit dan dia berkata, aku pergi. Sebelum dia selesai berbicara, Hua Birong berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Nenek Jinhua melihat ke belakang Hua Birong, menggelengkan kepalanya, dan mengikutinya. Melihat sosok Hua Birong, Mu Jiao memandang Mu Feng dengan heran, lalu dengan ringan meninju bahu Hua Birong dan berkata, oke, itu akan selesai hanya dalam beberapa hari. Mu Feng tersenyum pahit dan berkata, hanya kamu yang banyak bicara, jadi ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan 2 boneka mayat hitam, berubah menjadi garis cahaya dan bayangan, dan buru-buru meninggalkan aula, diikuti oleh Mu Jiao. Ketika semua orang menghilang, aula menjadi sunyi lagi. Setelah Mu Feng dan Mu Jiao meninggalkan lembah orang mati, mereka langsung bergegas ke markas Sekte Tianlu tanpa henti. Karena kekuatan mereka meningkat pesat, kecepatan mereka jauh lebih cepat. Itu kembali ke dunia bawah. Saya telah bertemu Tuan Muxiang. Melangkah ke alun-alun di depan aula Mingtang, Lei Hansing dan banyak ahli Mingtang lainnya telah melihat Mu Feng, lalu mereka mengepalkan tangan dan berkata serempak. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, karena mereka semua tahu bahwa Mu Feng dan Mu Jiao memasuki lembah orang mati, dan bahwa orang kuat yang memasuki lembah orang mati, bahkan para master bela diri, kemungkinan besar akan jatuh ke dalamnya. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Feng dan keduanya kembali dari lembah orang mati dengan selamat, dan aura mereka telah meningkat pesat dalam beberapa bulan yang singkat ini. Memanggil, sesosok buru-buru bergegas keluar dari aula Mingtang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi wajahnya sedikit kuyu, dan ada sedikit kecemasan yang tidak bisa disembunyikan di kedalaman matanya. Namun tak heran jika Xiao Tianyi semakin mendekati periode setengah tahun, namun belum ada kabar tentang Mu Feng dan keduanya, yang membuat Xiao Tianyi sedikit cemas. Kamu akhirnya kembali, bagaimana perasaanmu? Xiao Tianyi memandang Mu Feng dengan sedikit harapan. Mu Feng tersenyum dan berkata, untungnya, aku tidak mempermalukan hidupku. Setelah mengatakan ini, Mu Feng membalikkan telapak tangannya, dan Qi Jue Sol Ginseng muncul di telapak tangannya. Ketika Qi Jue Sol Ginseng muncul, aroma ramuan yang kaya memenuhi udara, menyegarkan hati dan pikiran. Ini benar-benar, Qi Jue Sol Ginseng. Melihat ramuan di telapak tangan Mu Feng, Xiao Tianyi memiliki ekspresi terkejut di matanya dan kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya saat dia mengambil Qi Jue Sol Ginseng dari Mu Feng. Dia berkata dengan suara gemetar Xiao Kuang bisa diselamatkan. Banyak ahli Mingtang yang sedikit terkejut saat melihat penampilan Xiao Tianyi. Xiao Tianyi selalu kalem, dan jarang kehilangan ketenangannya seperti ini. Xiao Kuang terluka, yang membuat Xiao Tianyi juga menderita. Xiao Tianyi memandang Qi Jue Sol Ginseng dengan hati-hati.
Kemudian dia menoleh dan berkata kepada Lei Hansing di samping, pergi dan tanyakan pada Penatua Liang secepatnya dan beritahu dia bahwa kami telah menemukan 7 jue jiwa ginseng. Ya, Lei Hansing menjawab. Tubuhnya bergerak dan dia pergi dengan tergesa-gesa. Xiao Tianyi perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap Mu Feng dan keduanya dengan ekspresi terkejut di matanya. Tuan bela diri bintang 1. Xiao Tianyi tidak menyangka bahwa Mu Feng, yang awalnya adalah Wuzong bintang 7, akan menjadi master hanya dalam beberapa bulan. Dia benar-benar mencapai level master bela diri bintang 1. Sepertinya kelompokmu di lembah orang mati telah memperoleh banyak hal kali ini. Haha, aku mendapat beberapa keuntungan karena keberuntungan. Mu Feng tersenyum, jalan. Mungkinkah kamu telah memperoleh warisan dari suku Undet? Menurutku tidak akan lama lagi kamu akan menyusulku. Xiao Tianyi berkata sambil tersenyum tipis. Saya tidak mendapatkan warisan dari klan Undet, tapi saya bertemu banyak pejuang yang kuat. Mu Feng menceritakan kisah lembah mayat hidup. Tentu saja, ceritakan secara detail. Raja jahat api hitam, kaisar mayat hidup, dan orang-orang lain semuanya dihilangkan oleh Mu Feng. Zhao Tishan pergi juga. Wajah Xiao Tianyi tiba-tiba tenggelam dan dia berkata. Ya, dan di sampingnya, ada 2 ahli bela diri bintang 2, Yan Ji dan Yan Hong, tapi dilihat dari penampilan mereka, mereka seharusnya bukan dari Sekte Tianlu. Yan Ji dan Yan Hong ini adalah pemimpin geng dan wakil pemimpin geng di dinasti Tianlu. Mereka biasanya dekat dengan Zhao Tishan, tapi aku tidak menyangka Yan Hong akan jatuh ke tanganmu, sambil tersenyum, tapi di dalam hatinya dia sudah sangat terkejut. Dia juga tahu sedikit tentang Yan Hong. Dia lebih lemah darinya, tapi dia masih agak terkenal di dinasti Tianlu hilang oleh Mu Feng. Lalu siapa Feng Kun, Kai Rong, 3 bersaudara Miao, Yang Shou, dan Su Pang. Latar belakang Feng Kun dan Kai Rong memang tidak kecil. Mereka bukan dari dinasti Tianlu, melainkan dari dinasti Jin yang berdekatan dengan dinasti Tianlu. Dinasti Jin memiliki 3 sekte besar, yaitu dalam tripod, dan Feng Kun dan Kai Rong berasal dari sekte Yanchen, salah satu dari 3 sekte besar. Saya telah mendengar nama ketiga bersaudara dari keluarga Miao. Ketiga bersaudara itu semuanya memiliki kekuatan yang baik, tetapi mereka belum bergabung dengan sekte manapun. Adapun Su Pang dan Yang Shou, saya belum pernah mendengarnya, tetapi menurut berdasarkan apa yang kamu katakan, dia seharusnya tidak berasal dari dinasti Tianlu, kata Xiao Tianyi perlahan. Tianyi, ku dengar kamu menemukan Qi Jue Sol Ginseng. Saat Xiao Tianyi dan Mu Feng sedang berbicara, ruangan menjadi terdistorsi, dan sesosok tua muncul, menatap Xiao Tianyi sambil tersenyum. Saya telah melihat Penatua Liang. Banyak orang kuat di Aula Ming mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan cepat ketika mereka melihat sosok tua itu. Mu Feng menangkupkan tinjunya dan memberi hormat sambil mengamati sosok tua itu. Dia mengenakan jubah abu-abu muda, dengan rambut agak putih. Dia memiliki wajah yang baik dan ramah, tetapi dia memancarkan aura kuat yang sangat mengganggu. Fluktuasi nafas semacam ini bukanlah nafas energi yang dalam, melainkan nafas jiwa. Sebelum Mu Feng memasuki lembah orang mati, dia telah mendengar bahwa orang ini tidak lain adalah tetua dari Sekte Tianlu dan Master Jiwa Bintang 5 yang kuat, Liang Changyi. Ya, Penatua Liang. Xiao Tianyi tersenyum, mengeluarkan Qi Jue Sol Ginseng dan berkata. Liang Chang melambaikan telapak tangannya, dan Qi Jue Sol Ginseng jatuh ke telapak tangannya. Dia melihatnya dengan hati-hati dan berkata dengan ekspresi takjub di wajahnya, Qi Jue Sol Ginseng ini tidak berumur pendek dan sangat berharga. Tidak peduli seberapa bagus Qi Jue Sol Ginseng, kita masih harus merepotkan Penatua Liang untuk mengambil tindakan. Mudah untuk membicarakannya. Liang Chang tersenyum dan berkata, berdasarkan persahabatan kita, aku seharusnya tidak memberi syarat padamu, tapi aku benar-benar punya permintaan. Penatua Liang, tolong bicara. Kami tidak dapat menggunakan begitu banyak Qi Jue Sol Ginseng untuk mengobati penyakit Xiao Kuang. Bisakah Anda memberi saya sisa Qi Jue Sol Ginseng ketika saatnya tiba? Liang Changyi ragu-ragu dan berkata. Xiao Tianyi memandang Mu Feng. Bagaimanapun, Qi Jue Sol Ginseng ini diperoleh oleh Mu Feng, jadi dia harus meminta pendapat Mu Feng. Mu Feng mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun dia sedikit enggan, dibandingkan dengan kehidupan Xiao Kuang, Qi Jue Sol Ginseng bukanlah apa-apa. Melihat Mu Feng mengangguk, Xiao Tianyi menghela napas lega, memandang Liang Changyi, dan berkata, tidak masalah. Mungkinkah ini Tuan Mu Feng dan Mu Xiang? Liang Chang menatap Mu Feng dan berkata, ini adalah ahli dupa Mingtangku, Mu Feng. Dia juga menemukan Qi Jue Sol Ginseng dari lembah orang mati, kata Xiao Tianyi. Mu Feng telah bertemu dengan Tetua Liang. Aku ingin tahu seberapa yakinnya Tetua Liang bahwa dia dapat menyembuhkan Xiao Kuang. Kata Mu Feng sambil menangkupkan tinjunya ke arah Liang Chang. Haha, dengan 7 Jue Sol Ginseng, aku jamin Xiao Kuang akan bangun dalam waktu setengah bulan.
Liang Chang berkata sambil tersenyum. Penatua Liang, silakan datang tanpa basa-basi lagi. Bagus. Liang Chang mengangguk, lalu menuju kamar Xiao Kuang bersama Xiao Tianyi dan Mu Feng. 1130.